Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontohkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel, dan sebagai konsekuensinya ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. Makanya kalau kemudian sekali lagi orang-orang Demokrat merasa lebih baik dari Pak Jokowi, sementara tangan mereka itu berlumuran darah, ada banyak cerita-cerita kematian misterius dan gak masuk akal atas saksi-saksi kunci kasus korupsi Hambalang, itu mengkhawatirkan sekali gitu. Mereka ini kayak nggak tahu malu sekali. Ini tak ada penjelasan siapa yang dimaksud dengan kader Partai Demokrat. Apakah ini artinya AHY, Ibas, Anissa Pohan, atau orang-orangnya? Tidak jelas. AHY muka tembok, nih bocah sesekali harus pidato di depan Candi Hambalang warisan bapaknya sambil kritik Jokowi. Pasti terlihat dewasa. Ex-Ketua Relawan Ganjar Pranowo, Mas Jo, mengkritik keras pidato Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti pidato yang disampaikan AHY dengan berapi-api di hadapan kader-kadernya ketika pelantikan DPC se-Jawa Barat beberapa hari lalu, itu dikritik keras lantaran AHY kembali menyentil pemerintahan Joko Widodo yang disebutnya mengambil kebijakan secara ugal-ugalan dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurut Mas Jo, pidato tersebut menunjukkan AHY memang politisi muda yang tak tahu malu alias muka tembok. Seharusnya AHY, kata Mas Jo, juga mengkritik era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah bapaknya sendiri adalah saat menjabat Presiden RI selama 2 periode. Mas Jo lantas mengungkit proyek Hambalang yang mangkrak karena kasus korupsi di era SBY. Tak hanya itu, Mas Jo menyebut pidato AHY kali ini juga benar-benar ngawur sebab dia menyebut pemerintahan Jokowi membuat kebijakan ugal-ugalan. Namun dia sendiri tak pernah menyebutkan kebijakan yang ia maksud. Itu artinya, pidato AHY terkesan hanya asal klaim sehingga dirinya tak bisa membuktikan kebijakan ngawur yang ia bicarakan dengan berapi-api itu. Sebelumnya, AHY mengungkapkan saat ini rakyat tak butuh pembangunan infrastruktur yang dibesar-besarkan. Gerindra dinilai mustahil koalisi dengan Nasdem. Prabowo tak mungkin jadi cawapres Anies. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai mustahil Partai Gerindra bersedia bergabung dengan koalisi perubahan yang dimotori Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, hampir tidak mungkin Gerindra mau mengajukan kadernya sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, sosok yang digadang-gadang menjadi capres koalisi perubahan. Sebabnya, sudah sejak lama Gerindra mengumumkan bahwa ketua umum mereka, Prabowo Subianto, hendak mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Keputusan ini tampaknya sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Gerindra pun diprediksi bakal berkoalisi dengan partai yang bersedia mengusung Prabowo sebagai presiden. Sementara, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS kekeh mencalonkan Anies Baswedan. Oleh karenanya, bekerja sama dengan koalisi perubahan dinilai mustahil, apalagi jika Gerindra harus menempatkan pimpinannya di kursi calon RI 2 bersanding dengan Anies. Bawono melanjutkan pencalonan Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024 menjadi agenda besar buat Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu sangat ingin ketua umumnya menang lantaran pada 3 pemilu sebelumnya Prabowo belum pernah meraih kemenangan. Selain itu, Gerindra juga sangat ingin Prabowo menjadi calon presiden supaya mereka mendapatkan limpahan elektoral atau efek ekor jas pada pemilu mendatang. Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khairi meminta Prabowo Subianto untuk mengajukan kadernya menjadi kandidat cawapres Anies Baswedan. Hal itu disampaikannya jika Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan yang tengah dibentuk Nasdem bersama Demokrat dan PKS. Effendi mengatakan koalisi perubahan telah sepakat untuk mengusung Anies sebagai capres. Oleh karena itu, tak mungkin Gerindra yang bergabung belakangan mendorong Prabowo jadi capres dalam koalisi tersebut. Adapun Prabowo telah mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai capres dalam Rapimnas Gerindra pada Agustus lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Gerindra juga mengumumkan koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Muhaimin Iskandar atau Caimin. KPK bantah sengaja bidik Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diisukan akan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E PT Jakarta Propertindo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga anti rasuah disebut menjadi alat untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Isu ini sempat dihembuskan politikus Partai Demokrat Andi Arief. Andi menyebut Anies sengaja dikriminalisasi agar tak maju dalam ajang pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Andi menyebut dirinya menyatakan demikian lantaran Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mendengar langsung dari para pembisiknya. Menurut Andi Arief, informasi yang diterima SBY sudah pasti valid dan berdasar. Berdasarkan informasi Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri ngotot ingin menjadikan Anies sebagai tersangka. Firly mendesak tim penyelidik bekerja keras menemukan bukti adanya unsur pidana dalam ajang Formula E. Namun dalam 3 kali ekspos, tim penyelidik mengatakan belum menemukan bukti adanya unsur pidana dalam ajang itu. Tak hanya mendesak tim penyelidik, Firly juga dikabarkan mendesak para ahli untuk menyatakan adanya unsur kerugian negara dalam perhelatan Formula E. Namun beberapa kali menyatakan tak ada unsur kerugian keuangan negara dalam ajang itu. Juru bicara KPK Ali Fikri membantah adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan Firly Bahuri kepada Anies Baswedan. Ali pun menyayangkan adanya isu tersebut. Ali mengatakan dalam gelaran ekspos kasus ini dilakukan secara terbuka oleh pimpinan KPK. Dalam gelar perkara tersebut dipaparkan hasil pengumpulan informasi oleh tim untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang ikut dalam forum tersebut. Ali menyebut dalam ekspos pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka. Semua peserta ekspos punya kesempatan sama menyampaikan analisis maupun pandangannya. Tak terseret politik, Ali mengklaim KPK yang kini dipimpin Firly Bahuri merupakan murni lembaga hukum yang menangani kasus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Ali, lembaga anti rasuah tidak bisa diseret-seret ke dalam dunia politik. Meski demikian, Ali mengatakan KPK akan konsisten dan komitmen menangani setiap perkara dugaan tindak pidana korupsi sesuai tugas, kewenangan, dan undang-undang yang berlaku. Menurut Ali, meski ada isu tersebut, KPK tetap akan melakukan penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Pasalnya, penyelidikan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya unsur pidana dalam ajang itu. Membantah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membantah pernyataan yang menyebut pihaknya akan menggelar ekspos kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E dalam beberapa hari ke depan. Keterangan Alex ini sekaligus mematahkan pernyataan politikus senior Nasdem Zulfa Lindan yang menyebut dirinya mendengar KPK akan menggelar ekspos kasus Formula E pada Jumat 23 September 2022 besok. Dalam pernyataannya itu, Zulfan khawatir jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terseret dalam kasus ini, apalagi jika Anies yang ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspos.